Selamat siang rekan-rekan, kami dari Indotex Mitra Konsultama mewakili klien kami PT Brisnet International Technology hendak menyampaikan tindak lanjut daripada pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang telah dihentikan oleh tim pemeriksa KPP Pratama Sawah Besar 1 pada tanggal 14 Maret 2024 yang disebabkan tim pemeriksa tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan dari kuasa wajib pajak, sehingga dengan demikian pembahasan dihentikan dan kami meninggalkan ruang pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dan oleh karenanya pada kesempatan ini kami hendak menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa sebelum dilakukan pembahasan akhir yang pertama, tanggal 13 Maret 2024 yang dimulai pukul 16.15 sampai dengan pukul 01.00 dini hari, tanggal 14 Maret 2024, kami telah menemui Kepala KPP Pratama Sawah Besar 1, Bapak Denny, namun yang bersangkutan mengatakan bahwa kami tidak diizinkan untuk melakukan peliputan secara elektronik oleh karena adanya nota dinas nomor 1 tahun 2024. Yang kedua, berdasarkan nota dinas tersebut nomor 1 tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024, maka kami hendak memberikan beberapa catatan berkaitan dengan nota dinas tersebut, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa nota dinas itu bukan merupakan dasar hukum dan tidak termasuk di dalam dasar hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang P3 atau Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya yang diatur dalam pasal 7 dan pasal 8. Sehingga dengan demikian nota dinas itu bukan merupakan dasar hukum yang mengikat siapapun termasuk wajib pajak atau kuasanya, tapi hanya mengikat kepada para pegawai di lingkungan vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa lingkungan vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah tempat layanan publik. Sehingga dengan demikian, apa yang terjadi dalam lingkup layanan publik tidak dapat dibatasi oleh karena dugaan-dugaan pelanggaran yang kemudian bersinggungan dengan pihak lain. Karena di dalam lingkungan vertikal Direktorat Jenderal Pajak tersebut hanya berkaitan dengan dua pihak, yaitu masyarakat dan pegawai DJP, sehingga tidak beralasan kalau kemudian nota dinas itu membatasi lingkup daripada masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, kami akan memberikan catatan mengenai nota dinas tersebut, yaitu nota dinas nomor 1 tanggal 17 Januari 2024 yang kami akan sampaikan detailnya sebagai berikut. Jika rekan-rekan perhatikan nota dinas ini, di sini disebutkan di dalam pembukaannya. Sebelum sampai ke situ rekan-rekan, di dalam nota dinas ini disebutkan tujuan penerima dari nota dinas ini adalah Sekretaris Direktorat Jenderal, kemudian para direktur, para tenaga pengkaji, para kepala kanwil, para kepala unit pelaksana teknis, para kepala KPP, para kepala KP2PK yang dibuat mewakili Direktur Jenderal Pajak. Adapun perihal mengenai nota dinas tersebut adalah perubahan atas nota dinas Direktur Jenderal Pajak nomor 1694 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengunjung yang mengambil dan atau materi berupa foto, video, dan atau suara di lingkungan kantor unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak tanggal 17 Januari 2024. Jadi kalau rekan-rekan baca tentangnya atau perihalnya, maka sangat jelas disebutkan di sini adalah perihal mengenai pedoman penanganan pengunjung yang mengambil dan atau materi berupa foto, video, dan atau suara di lingkungan kantor unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa nota dinas ini diperuntukkan untuk pengunjung. Dan oleh karena itu, dapat disimpulkan juga bahwa nota dinas ini bukan diperuntukkan untuk wajib pajak, apalagi kuasanya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apa bedanya pengunjung dengan kuasa wajib pajak atau wajib pajak itu sendiri?
Secara sederhana, kalau kita mau meneliti akan makna dari pengunjung, maka kita akan dapati bahwa pengunjung itu adalah orang atau pihak manapun yang secara inisiatif mendatangi suatu tempat karena tujuan tertentu. Sementara WP atau kuasa WP datang ke KPP bukan karena inisiatif WP atau kuasa WP tersebut, tapi murni karena diundang oleh Kepala KPP, dalam hal ini melalui tim pemeriksa pajak untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi nota dinas ini sebenarnya tidak berlaku buat WP atau kuasanya dalam konteks diundang ke KPP, tapi hanya berlaku bagi pengunjung yang secara inisiatif mempunyai kepentingan dengan KPP. Dan oleh karenanya perihal mengenai nota dinas ini sangatlah dipaksakan kalau harus mengikat kepada WP atau kuasanya. Karena keberadaan WP atau kuasanya dalam perkara akuo yang nantinya akan berlanjut sampai kepada pengadilan adalah sehubungan dengan undangan Kepala KPP melalui tim pemeriksa pajak untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi bukan merupakan inisiatif daripada WP atau kuasanya untuk mendatangi KPP. Dan oleh karena itu, maka nota dinas ini tidak relevan apabila dipaksakan dikaitkan dengan WP atau kuasanya. Kemudian catatan kami berikutnya, kalau kita baca pembukaan dari nota dinas ini, maka kita mendapati narasi yang berbunyi sehubungan dengan nota dinas kami terdahulu nomor 1694 tanggal 17 Oktober 2023 perihal pedoman penanganan pengunjung yang mengambil dan atau materi berupa foto, video dan atau suara di lingkungan kantor unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi jelas di dalam pembukaannya narasi mengenai perihal itu diulang lagi di pembukaan. Tujuan dibuatnya nota dinas ini sebenarnya diperuntukkan bagi pengunjung, bukan bagi WP atau kuasanya yang datang karena diundang dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, di dalam nota dinas ini diberikan penegasan 2 poin yang utama. Penegasan pertama mengenai dasar hukum dan penegasan yang kedua mengenai tanda petik perintah untuk dilaksanakan oleh unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Ya, kita akan teliti satu persatu. Poin yang pertama ini adalah mengenai dasar hukum yang kemudian dikumpulkan atau dikompilasi oleh nota dinas ini. Poin nomor 1 diberikan narasi tambahan ketentuan terkait. Jadi ada yang bertanya kepada kami, apakah kemudian nota dinas ini adalah dasar hukum? Jawabannya sudah jelas ya, karena bukan merupakan dasar hukum yang dimaksud dalam pasal 7, pasal 8 Undang-Undang P3. Lalu kenapa dia bisa mengatur dasar hukum yang lain? Poin nomor 1 disebutkan di sini adalah tambahan ketentuan terkait. Jadi nota dinas ini seolah-olah ingin memaksakan bahwa nota dinas ini mempunyai muatan hukum karena bersinggungan atau berkaitan dengan dasar hukum lainnya. Meskipun secara tegas antara nota dinas dengan dasar hukum ini tidak ada kaitannya ya, karena nota dinas ini bukan merupakan ketentuan teknis yang mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, dan sebaliknya juga peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak mengamanatkan lebih lanjut kepada nota dinas yang dimaksud ini, sehingga kemudian kedua-duanya seharusnya tidak mempunyai relevansi untuk dapat dimaknai berhubungan atau paling tidak mempunyai hubungan kausalitas satu dengan yang lainnya. Di dalam angka 1 huruf A disebutkan di sini Undang-Undang KUP. Kemudian di dalam Undang-Undang KUP itu dikutip lagi pasal 32 ayat 3. Ya, ini sangat normatif mengenai kuasa. 32 ayat 3A ya juga masih sangat normatif mengenai kuasa yang mempunyai kompetensi ya. Dan ini sudah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang HPP pasca diucapkannya putusan MK nomor 63 tahun 2017. Kemudian di huruf B-nya disebutkan mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ada 3 pasal yang dikutip, yaitu pasal 65 ayat 1, 65 ayat 2, dan 65 ayat 3. Namun kemudian nota dinas ini juga tidak secara tegas menyebutkan hubungan kausalitasnya atau sebab akibatnya antara nota dinas ini dengan dasar hukum yang disebutkan. Dari 3 dasar hukum ini, khususnya pasal 65 ayat 1, 2, dan 3 itu
hanya menegaskan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan, mengungkapkan data pribadi dan juga menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam perkara Akuo, data yang kami ungkapkan itu telah diatur secara jelas di dalam surat kuasa dan kemudian juga merupakan data kami atau data WP seluruhnya yang telah kami sampaikan setelah tim pemeriksa menyampaikan permintaan data. Sehingga dengan demikian seluruh data, informasi atau dokumen yang kami sampaikan murni milik wajib pajak atau disampaikan melalui kuasanya. Kemudian di huruf C-nya itu ada PMK 17 tahun 2013 tentang hukum acara pemeriksaan pajak yang telah diubah dengan PMK 184 tahun 2015 dan telah diubah terakhir dengan PMK 18 2021 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Ciptaker yang mengatur dalam pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa wajib merahasiakan kepada pihak lain. Ini juga secara normatif sudah diatur ya, Undang-Undang KUP, tapi kemudian diulangi kembali. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa dalam perkara pemeriksaan pajak PT Brisnet International Technology itu tim pemeriksa pajak tidak menyampaikan atau membocorkan informasi kepada pihak lain, tapi wajib pajak sendiri atau kuasanya yang menyampaikan kepada masyarakat atau halayak ramai supaya pemeriksaannya, pembahasannya dan juga penerbitan SKP-nya dilakukan secara transparan supaya dapat memberikan rasa keadilan dan juga kemanfaatan. Namun itu tidak dilakukan oleh tim pemeriksa pajak. Huruf D-nya mengatur mengenai Per 7 2017 tentang pedoman pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan. Ini juga normatif ya rekan-rekan ya. Di dalam pasal 1 ayat 1, kemudian ayat 2 dan ayat 3, ini adalah hukum acara dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan mulai dari pemberitahuan SP2L dan itu diatur lebih lanjut sampai dengan pasal 2 ayat 1. Lalu kemudian di pasal 3 ayat 1 jelas diatur di sana mengenai kewenangan daripada wajib pajak untuk menghadiri pertemuan sehubungan dengan pemberian keterangan. Kemudian di huruf E diatur mengenai SE 17 tahun 2017 tentang pedoman komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau kita bicara Undang-Undang P3 sebenarnya SE 17 2017 ini juga bukan merupakan lingkup pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang P3 dan ini kembali lagi merupakan aturan yang dibuat secara internal dan tidak mengikat secara publik. Nah, dari uraian tersebut di atas, mulai dari angka 1, huruf A, kemudian huruf B, kemudian huruf C, kemudian huruf D, dan terakhir huruf E, tidak ada satupun norma yang melarang dengan tegas bahwa wajib pajak dan atau kuasanya dalam melaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilarang, demi hukum dilarang untuk melakukan peliputan yang seluruh datanya merupakan data WP atau diberikan seluruhnya oleh kuasa WP secara elektronik. Sehingga dengan demikian, karena larangan tersebut tidak ada, maka menurut kami larangan yang disampaikan secara lisan adalah larangan yang tidak berdasar hukum. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, pada waktu kami hadir tanggal 13 Maret 2024, tim pemeriksa yang diketuai oleh Ketua Kelompok Bapak Habisaran Sianipar hanya menyebutkan nota dinas ini, nota dinas nomor 1 tahun 2024, tanggal 17 Januari 2024. Namun tidak menyampaikan atau memperlihatkannya kepada kami, sehingga kami tidak tahu persis apa isinya. Namun setelah kami teliti, ternyata nota dinas ini sama sekali tidak memuat, apalagi menyatakan dengan tegas larangan bagi WP atau kuasanya untuk meliput pembahasan akhir hasil pemeriksaan secara elektronik untuk kemudian didokumentasikan demi kepentingan wajib pajak itu sendiri. Kemudian pada nomor 2, tentu isi daripada uraian pada nomor 2 pada dasarnya memerintahkan kepada lingkungan vertikal Direktorat Jenderal Pajak untuk menyediakan pengumuman, banner dan atau media lainnya yang memberikan informasi mengenai tanda petik larangan yang sebenarnya tidak dilarang pada
area tertentu di lingkungan vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang huruf B, larangan tersebut juga termasuk larangan untuk melakukan siaran langsung melalui media sosial atau media lainnya di area tertentu pada lingkungan vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dua larangan ini adalah yang pertama berkaitan dengan penyediaan pengumuman mengenai larangan. Pada huruf B ini adalah larangan untuk melakukan siaran langsung pada medsos atau media lainnya di area tertentu pada lingkungan kantor. Kemudian di huruf C-nya itu adalah bentuk pengumumannya, ya. Pengumumannya itu dapat dibuat menurut versi kantor masing-masing. Dan pengumuman itu pada huruf D harus tersedia di beberapa ruangan tertentu. Dan pada huruf E ini yang paling menarik rekan-rekan, disebutkan di situ bahwa instansi unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak harus memastikan memiliki tempat penitipan, penyimpanan, gawai dan atau alat perekam milik pengunjung. Ya, lagi-lagi ini milik pengunjung, ya, bukan milik WP atau kuasanya. Karena kemudian kami sudah jelaskan di atas bahwa pengunjung itu datang atas inisiatif sendiri, sementara WP dan kuasanya dalam perkara akuo datang karena undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, kalau huruf E ini dimaknai sebagai suatu keharusan untuk menyimpan gawai atau alat perekam milik tanda petik, ya, pengunjung atau pihak yang hadir di kantor vertikal unit Direktorat Jenderal Pajak, maka sebenarnya KPP itu tidak ada bedanya dengan kantor polisi. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau KPP sama dengan kantor polisi, apakah KPP punya kewenangan untuk melakukan penitipan atau penyimpanan alat perekam milik siapapun yang hadir di KPP atau di Kanwil atau di kantor pusat? Dan kalau itu dilakukan, apakah itu bukan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia? Karena yang bisa melakukan itu contohnya adalah kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dan biasanya itu dilakukan berkaitan dengan dugaan tindak pidana untuk mempermudah proses penyelidikan atau penyidikan. Sementara dalam perkara akuo ini adalah pemeriksaan administrasi. Apakah kemudian itu tidak bertentangan dengan hukum positif yang lainnya, khususnya hukum positif yang berkaitan dengan hukum di bidang pidana? Nah, ini yang harus dicermati dan menurut kami ini pekerjaan rumah buat Direktur Jenderal Pajak untuk menindaklanjutinya supaya tidak overlap dengan hukum positif di bidang pidana dan juga yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Selebihnya itu adalah mengenai hal-hal yang bersifat normatif, ya, seperti penyampaian surat kuasa, siapa yang dapat menjadi kuasa, itu adalah hal-hal yang sangat normatif. Nah, yang menarik lagi ada pada halaman 5 huruf L, di mana kalau kita cermati ada pihak baru yang dikutip di dalam nota dinas ini selain daripada pihak yang diulang-ulang yaitu pengunjung, dan pengunjung. Tapi di huruf L ada pihak baru yang disebut dengan wartawan. Nah, ternyata rekan-rekan, wartawan dari media resmi yang melakukan tugas peliputan itu juga diberikan hak seluas-luasnya sepanjang dapat menunjukkan kartu persnya. Itu yang pertama. Kemudian media tersebut juga dapat meminta izin secara langsung atau lisan kepada penanggung jawab ruangan atau pejabat yang berwenang. Jadi tidak perlu mengajukan permohonan izin secara tertulis, ya, karena pers itu bekerja dengan cepat dan dilindungi dengan undang-undang pers. Kalau kemudian pers harus menyampaikan permintaan tertulis, tentunya pekerjaan itu menjadi tidak efektif dan cenderung menghambat, ya. Yang kedua, mengisi surat pernyataan, ya. Nah, itu surat pernyataan tentu bisa langsung diisi, ya, karena sudah bisa diminta formatnya dari bagian umum. Dan yang ketiga adalah memperhatikan ketentuan 34 ayat 1 Undang-Undang KUP, yaitu merahasiakan data orang lain, ya. Nah, kembali lagi bahwa di dalam penerapan pasal 34 ayat 1 kalau dihubungkan dengan Undang-Undang Pers, tidak pernah ada kasusnya di mana media itu khususnya dalam konteks data wajib pajak tanda petik, ya, dipidanakan, atau pernah ada kasus di mana media itu menjadi terpidana karena kemudian membocorkan data wajib pajak, ya. Sampai sekarang kami belum menemukan kasusnya, ya. Apalagi kalau fiskusnya yang menjadi terpidana karena kasus membocorkan data atau informasi yang dimiliki oleh wajib pajak, ya. Kami belum menemukan kasusnya. Kalau nanti rekan-rekan tahu ada kasusnya,
Silakan nanti rekan-rekan sampaikan juga kepada kami. Kemudian di huruf M ini yang menarik, kalau ada pengunjung, lagi-lagi pengunjung ya, bukan WP atau kuasanya, yang tidak mengindahkan aturan atau tetap mengambil atau merekam materi, maka pegawai yang bersangkutan, biasanya pegawai umum di KPP ya, itu dapat menyampaikan atau menjelaskan dengan sopan kepada pengunjung tersebut untuk meninggalkan lingkungan kantor. Jadi kembali lagi yang disampaikan itu adalah kepada pengunjung, karena memang dia datang atas inisiatif sendiri. Tapi kalau WP dan kuasanya datang atas undangan, apakah undangan BAPK, apakah undangan pembahasan, apakah undangan penandatanganan berita acara, risalah dan ikhtisar dan seterusnya. Kemudian di huruf O yang lebih menarik lagi adalah dalam hal berita acara telah dibuat, maka atasan langsung dan kepala kantor dapat menindaklanjutinya. Nah, ada beberapa tafsir mengenai huruf O. Itu artinya, satu, kepala kantor ketika sudah mendapatkan berita acara, dia akan menindaklanjutinya dengan upaya hukum. Pertanyaannya adalah, apakah kepala kantor itu akan menjadi pelapor ketika ada dugaan tindak pidana yang kemudian disangkakan menurut dasar hukum yang diatur dalam nota dinas ini, nota dinas 1 2024. Yang kedua yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian kepala kantor tersebut menjadi pihak yang dirugikan secara pribadi atau lembaganya yang dirugikan. Ya, ini yang harus menjadi kajian lebih lanjut ya. Itu sementara rekan-rekan yang perlu kami sampaikan, dan perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa pada dasarnya ketika kami hadir tanggal 13 Maret 2024 dan 14 Maret 2024, kami tidak diizinkan untuk meliput, tapi liputan elektronik dilakukan oleh tim pemeriksa pajak secara audio visual yang nanti akan diputar pada saat persidangan. Namun yang menarik adalah media juga tidak diizinkan untuk hadir dan meliput meskipun sudah memenuhi ketentuan yang disebutkan tadi dalam nota dinas ini, sehingga ada media yang juga membuat tulisan yang mungkin rekan-rekan sudah baca tulisannya dengan gambar KPP Pratama Sawah Besar 1 yang rilisnya berbunyi ada apa tidak bisa diliput ya, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin rekan-rekan sudah membaca tulisannya. Yang kami ingin sampaikan adalah ketika media berbicara dengan bagian umum dari KPP Pratama Sawah Besar 1, sebenarnya informasi yang kami dapatkan menurut bagian umum, media itu tetap dapat meliput, dan yang paling utama WP atau kuasanya juga tetap dapat meliput, karena ini yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, karena dalam nota dinas ini, nota dinas 1 2024 ini tidak dengan tegas melarang kepada WP atau kuasanya yang hadir atas undangan kepala KPP atau undangan tim pemeriksa untuk melakukan pemberian keterangan, pembahasan akhir hasil pemeriksaan, penandatanganan berita acara, risalah, dan ikhtisar. Sehingga dengan demikian nota dinas ini tidak memberikan kepastian hukum, apalagi keadilan. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian rekan-rekan menanyakan mengenai keberlakuan daripada nota dinas ini dan akibat hukumnya, maka kami harus sampaikan kepada rekan-rekan bahwa keberlakuannya ini sama sekali tidak mempunyai daya paksa menurut hukum dan demi hukum. Oleh karena itu, kalau kemudian Direktur Jenderal Pajak ingin mempunyai daya paksa dan keberlakuan hukum yang mengikat, kami menyarankan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk membuat aturan hukum yang kekuatan mengikatnya diatur dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang P3. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan. Apabila rekan-rekan mempunyai pertanyaan sesuai dengan pengalaman rekan-rekan, dan apabila rekan-rekan punya pertanyaan mengenai norma hukum yang kemudian relevan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kami dengan senang hati akan mendiskusikannya kepada rekan-rekan. Perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan, apabila Direktur Jenderal Pajak berkenan untuk melakukan diskusi secara terbuka atau berdebat secara terbuka dan ilmiah mengenai nota dinas ini, maka kami dengan senang hati akan meluangkan waktu demi kemajuan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atau hukum positif di bidang perpajakan dalam rangka menegakkan konstitusi kita yang mengatur negara kita adalah negara hukum, bukan negara pajak. Dan Benjamin Franklin mengatakan, taxation without representation is robbery. Pajak yang dikenakan dan dipungut tanpa hukum positif adalah perampokan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tegakkan hukum pajak supaya nyata dan benar bahwa negara kita adalah negara hukum, bukan negara pajak. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan. Terima kasih. Selamat siang.